Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang akan membawakan materi manajemen risiko keuangan pada entitas syariah. Nah, materi ini itu membahas tentang manajemen risiko keuangan yang diterapkan pada entitas syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Dalam lembaga syariah, manajemen risiko tidak hanya fokus pada kerugian finansial semata, tetapi juga memenuhi nilai-nilai Islam sehingga seluruh kegiatan harus sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, masuk pada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha atau pencapaian tujuan suatu organisasi. Dalam konteks lembaga keuangan, risiko keuangan dapat berasal dari ketidakpastian pendanaan, pembiayaan, fluktuasi pasar, serta dinamika ekonomi. Nah, pada entitas syariah, manajemen risiko memiliki perhatian tambahan, yaitu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan bebas dari unsur riba, gharar, maisir, dan transaksi atas barang haram. Selanjutnya ada manajemen risiko dalam entitas syariah. Manajemen risiko pada entitas syariah lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga konvensional. Hal ini itu dikarenakan yang pertama, produk keuangan berbasis akad, misalnya murabahah, mudarabah, musyarakah, salam, istisna, dan ijarah. Yang kedua, nisbah keuntungan dibagi secara adil, bukan bunga tetap. Yang ketiga itu lembaga diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah. Hal ini tuh untuk menjaga kehalalan transaksi. Nah, oleh karena itu, risiko tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial, tetapi juga menyangkut kepatuhan syariah yang menjadi nilai inti dalam entitas syariah. Tujuan manajemen risiko syariah. Yang pertama itu melindungi dana nasabah, yang dalam Islam itu harus dikelola dengan amanah. Yang kedua, menjaga keberlangsungan lembaga agar mampu menghadapi gejolaknya ekonomi. Yang ketiga, menjaga prinsip syariah. Jadi sehingga ini agar lembaga terhindar dari transaksi yang dilarang. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena reputasi lembaga syariah sangat bergantung pada kepercayaan terhadap syariah. Dan yang terakhir itu mengurangi potensi kerugian finansial melalui strategi pengendalian risiko yang tepat. Di sini ada prinsip manajemen risiko syariah. Yang pertama itu advice atau pencegahan, agar menghindari risiko yang bertentangan dengan prinsip Islam, misalnya tidak memberikan pembiayaan kepada bisnis minuman haram. Yang kedua ada mitigation atau pengurangan, mengurangi risiko dengan analisis kelayakan yang ketat, mentoring usaha, dan transparansi laporan laba. Yang ketiga itu ada transfer atau pemindahan risiko, dilakukan melalui takaful atau asuransi syariah, bukan asuransi konvensional. Dan yang terakhir ada acceptance atau penerimaan risiko. Risiko yang tidak dilarang syariah boleh diterima, namun tetapi dikendalikan sesuai dengan kapasitas negara lembaga. Selanjutnya adalah jenis risiko keuangan pada entitas syariah. Nah, ada beberapa risiko nih utama yang dihadapi entitas syariah. Yang pertama adalah risiko pembiayaan. Nah, risiko pembiayaan ini terjadi karena nasabah gagal melunasi pembiayaan berbasis akad ekonomi berbatas syariah. Yang kedua adalah risiko pasar. Nah, risiko pasar ini terjadi akibat perubahan nilai pasar, seperti harga komoditas, suku bunga global, atau kurs. Yang ketiga adalah risiko likuiditas. Nah, risiko ini terjadi saat lembaga tidak mampu menyediakan uang tunai untuk kebutuhan operasional atau penarikan dana nasabah. Yang keempat adalah risiko operasional. Nah, risiko ini termasuk kesalahan manusia, sistem penyimpanan data, penipuan, hingga kesalahan akad. Yang kelima adalah risiko kepatuhan syariah. Nah, risiko ini terjadi karena transaksi tidak sesuai syariah, sehingga dapat membatalkan akad dan merusak reputasi lembaga. Nah, selanjutnya adalah risiko kepatuhan syariah. Nah, risiko ini sangat krusial dalam lembaga keuangan syariah. Risiko ini terjadi jika produk atau transaksi tidak sesuai ketentuan syariah. Misalnya,
yaitu pada pembiayaan yang mengandung bunga terselubung, akad tidak jelas secara transparan atau gharar, spekulasi untung-untungan atau maisir, dan manfaat dari transaksi haram seperti narkoba atau babi. Nah, dampak dari hal-hal tersebut adalah transaksinya dapat dibatalkan, peringatan dari DPS, sanksi dari DSN MUI, hilangnya kepercayaan publik, hingga kerugian finansial karena harus melakukan pengembalian keuntungan yang tidak halal. Nah, selanjutnya adalah manajemen risiko pada entitas syariah. Nah, proses manajemen risiko syariah meliputi yang pertama adalah identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko ini mengenali sumber risiko berdasarkan akad dan modal usaha. Yang kedua adalah pengukuran dan analisis. Nah, ini menilai potensi kerugian dan probabilitas kejadian. Dan yang ketiga adalah pengendalian risiko. Nah, ini memilih strategi pengurangan atau pemindahan atau penerimaan risiko. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Nah, ini mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko. Dan yang kelima adalah kepatuhan syariah. Seluruh proses dievaluasi secara syariah oleh DPS agar sesuai fatwa DSN MUI. Selanjutnya adalah alat pengendalian risiko syariah. Nah, ada beberapa instrumen pengendalian risiko, antara lain yang pertama adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, tugas dari DPS ini adalah mengawasi transaksi dan produk agar tetap sesuai dengan syariah. Yang kedua adalah Fatwa DSN MUI. Nah, tugas dari Fatwa DSN MUI ini adalah sebagai pedoman hukum setiap produk keuangan syariah. Yang ketiga adalah Syariah Risk Scoring. Nah, Syariah Risk Scoring ini adalah sistem untuk mengukur tingkat risiko syariah dalam transaksi. Yang keempat adalah takaful. Nah, takaful ini digunakan untuk pemindahan risiko secara halal. Dan yang terakhir yaitu hedging syariah. Nah, hedging syariah ini untuk melindungi dari fluktuasi pasar menggunakan akad salam, murabahah, wakalah, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan tadi, di sini saya akan menyimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Selain berfungsi untuk mengendalikan potensi kerugian, manajemen risiko juga memastikan bahwa seluruh kegiatan finansial berjalan sesuai hukum Islam dan menerapkan manajemen risiko syariah secara konsisten. Nah, lembaga dapat meningkatkan keamanan dana nasabah, menjaga reputasi dan kepercayaan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi halal. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami tentang manajemen risiko keuangan pada entitas syariah. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.